Di balik senyum seorang ibu, tersembunyi ribuan doa. Di balik kepergian seorang anak, sering tertinggal luka yang tak terucap. Ini adalah kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan jalan pulang menuju cahaya. Sebuah drama hati bernama Tangisan Langit untuk Ibu. Di rumah tua yang menjadi saksi puluhan sujud dan air mata, seorang ibu menanti kepulangan anaknya, bukan untuk meminta, tapi hanya agar rindu yang menyesak bisa bernapas. Apakah Raka belum pulang dari Jakarta? Belum Umi, katanya dia sibuk kerja, tapi kayaknya dia menghindar. Mungkin dunia sudah menutup matanya hingga dia lupa dengan asalnya. Aku cuma sebentar, gak usah banyak tanya. Ibu tidak tanya, Nak. Ibu cuma rindu. Rindu apa? Rindu gak bisa bayar cicilan rumah. Tak semua luka berbentuk darah, kadang hanya berupa kalimat yang merobek hati seorang ibu tanpa bisa dijahit kembali. Dunia kerja telah membutakan Rapa, gengsi, ambisi, dan tekanan. Tapi tak semua teman menutup mata. Nadia, sosok yang sederhana namun jernih pandangannya, mulai merasakan keganjilan dalam hidup Rapa. Prof, kamu oke? Jangan ini kamu kayak gak tenang. Hidup ini gak ada waktu tenang, Nak. Kalau kita berhenti bentar aja, hidup ini bisa ditindas. Tapi kan kalau kamu terus lari, kamu kehilangan sesuatu yang gak bisa kamu lagi. Contohnya kayak orang tua. Udah lah, Nak, ngomongin hal berat ini. Kadang yang berat itu bukan omongannya, tapi kenyataan yang belum bisa kita hadapi. Nadia bukan siapa-siapa, tapi kalimatnya mulai mengetuk pintu hati Rapa yang selama ini tertutup rapat oleh ego dan ambisi. Di ruang kelas yang sunyi, ilmu menyentuh jiwa, tentang akhlak, tentang cinta kepada orang tua, tentang bagaimana dunia bisa melalaikan, dan bagaimana hati bisa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar tentang tasawuf ya. Nah, Ustazah kalau masih materi singkat. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam tasawuf akhlak kepada orang tua itu bukan sekedar etika, tapi makom tangga menuju Allah. Nah, anak durhaka seberapapun ilmunya, dia tidak akan pernah tenang. Ustazah, Ya, kalau anak itu sadar tapi tetap menyakiti, apakah itu masih bisa mati? selama nafas masih berhembus, ibu mau terbuka, tapi ke hati ibu kadang tak sembuh, hanya bisa dimaafkan. Kadang kita baru sadar ketika waktu hampir habis, tapi apakah cinta yang tulus masih bisa didengar saat suara sudah gemetar? Rasa, apakah kamu masih marah pada ibu? Aku cuma ingin sukses. Bu, ibu gak ngerti dunia sekarang. Ibu tidak pernah ingin lebih. Ibu cuma ingin lihat kamu selalu menang. Kakak, sukses tentangnya ada seorang ibu itu hanya kata Morgana.
Dalam tauhid itu salah satu bentuk kesyirikan dalam hati, dan kamu hanya memikirkan duniamu, sedangkan Tuhanmu kamu tidak pernah memikirkan. Dan langit pun ikut menangis malam itu, menyaksikan seorang ibu yang memaafkan, bahkan ketika tubuhnya tak lagi kuat. Kepergian sering datang tanpa isyarat, tapi hati yang ditinggalkan membawa beban yang tak terucapkan. Inilah saat ketika seorang anak menatap dirinya sendiri dan menemukan kehampaan. Ayah, kenapa aku begitu buta? Karena kamu sudah jauh dari Allah, maka hatinya tidak pernah mengenal zikir, itu akan menjadi keras. Bahkan nasihat ibumu pun kau jadikan beban. Berarti ya, aku ingin kembali. Aku ingin dekat dengan Allah, dan aku ingin meraih ampunan-Mu ya. Kalau kamu ingin itu semua, maka kamu harus bertobat. Kembalilah ke tauhid yang mengajarkan sebuah adab, bukan hanya sebuah konsep apa. Penyesalan bukan akhir. Ia bisa menjadi awal jika dilangkahi dengan taubat dan sujud yang sungguh. Dari luka, lahirlah kesadaran. Dari kehilangan, tumbuhlah cinta yang baru. Rafa kini bukan lagi anak kesombong, tapi seorang pembelajar yang kembali. Saya ingin menyampaikan pesan. Jangan ulangi kebodohan saya, karena cinta kepada Allah itu tidak akan bisa tumbuh di hati orang yang menyakiti ibunya. Bahkan dalam tasawuf pun itu bukanlah hanya sebuah dosa, tapi hijab kepada Allah dan diri kita sendiri. Aku pernah mengejar dunia, melupakan surga kecil bernama ibu. Tapi dalam dunia tanah dan basahnya air mata, aku belajar ridha Allah ada di balik senyum seorang ibu yang terlupakan. Kini aku telah kembali, bukan untuk mencari dunia, tapi cahaya. Semoga Allah mengampuniku, dan semoga doamu ibu masih menyinari jalanku. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kelak kau akan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Tauhid bukan hanya ilmu, tetapi perjalanan batin. Akhlak bukan hanya sopan, tapi cermin dari hubunganmu dengan Tuhan. Dan ibu adalah ladang pertamamu untuk mencintai Allah lewat cinta yang paling nyata. Di dunia yang bising dengan ambisi, kadang kita lupa
bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jika kau masih bisa memeluknya, lakukanlah, karena saat ia telah tiada, hanya doa yang bisa kau kirimkan, sementara luka akan tetap tinggal. Ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Kau akan mengerti. Gak usah, kamu kayak baca dua, dua, tiga. Pun aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala, dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Sedikit ku jelaskan tentangku dan kamu agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku yang akanlah denganmu. Aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat setengah mati, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku yang akanlah denganmu. Semoga lama hidupku di sini, melihatku berjuang sampai akhir, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku yang akanlah denganmu. Pun hidup berjalan seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Pun kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadikan